Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Miss. Miss, gimana ya kabar adik-adik sekolah minggu kita pada hari ini ya? Pasti luar biasa ya kan Miss Marina? Iya betul sekali Miss. Iya kita berdoa ya Miss ya, agar adik-adik sekolah minggu dalam keadaan sehat dan baik-baik semua. Iya kan Miss? Amin. Amin. Jadi adik-adik sekolah minggu, sekarang kita melakukan ibadah kita mempersiapkan pujian kita, dan kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi mari kita sama-sama sebelum kita beribadah, kita saat teduh kita mulai. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita mengangkat pujian kita dan bernyanyi Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Kita ulangi lagi adik-adik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Baik adik-adik, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas kasih penyertaan-Mu kami ada pada saat ini. Tuhan Yesus, pada saat hari ini Bapa, kami akan melakukan ibadah kami dengan melakukan ibadah sekolah minggu bersama adik-adik semua. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus yang menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami. Engkau berikan hati yang damai di dalam hati adik-adik sekolah minggu untuk bisa saling dengar-dengaran dan memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan ibadah kita akan bernyanyi. Sebelum bernyanyi, kami berharap adik-adik sekolah minggu semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama Tuhan, Aku Bisa. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja
Adik-adik, sekarang adik-adik dipersilakan duduk. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita. Kita bernyanyi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, tapi ini miliknya. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Kita angkat kembali lagu kita ya adik-adik. Kita angkat dari Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami masih boleh beribadah dari rumah kami masing-masing untuk kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati hati kami supaya kami dengan sikap yang baik, dengar-dengaran akan firman yang akan Tuhan sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hahaha, aku adalah ratu yang sombong. Tapi itu dulu. Sekarang aku adalah ratu yang rendah hati. Aku ingin memberikan kasihku ini kepada semua orang yang ada di sekelilingku. Aku ingin menjadi nada-nada yang indah bagi semua orang. Aku tidak mau pilih-pilih teman. Aku mau berbagi dengan siapa saja. Oh, betapa bahagianya hidupku. Aku suka cita. Hati senang, ya ya. Hati senang, ya ye. Hati senang, uhui. Di dalam Tuhan. Senangnya kalau hidup rendah hati. Nah, adik-adik. Tadi adik-adik sudah lihat ya, ada ratu yang sombong. Ratu yang sombong itu sekarang sudah berubah menjadi ratu yang rendah hati. Adik-adik tahu enggak? Dulu dia sangat sombong. Dia tidak mau berbagi dengan orang lain. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan dulu adik-adik, ratu itu dia selalu ingin menjadi orang yang nomor satu di antara teman-temannya. Pokoknya dia nggak mau kalah. Tapi apa yang didapatnya adik-adik? Hanya sampah.
yaitu kesombongan. Apa? Kesombongan. Tapi sekarang dia sudah berubah. Dia berubah menjadi ratu yang rendah hati. Kenapa dia bisa berubah adik-adik? Karena dia sudah menemukan Tuhan Yesus. Dia meniru hidup Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ya? Adik-adik penasaran kan? Nah, mari kita lihat video berikut ini ya. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Nah, adik-adik, tadi sudah lihat ya videonya? Bagaimana tadi yang adik lihat di video itu? Itu adalah Tuhan Yesus yang sedang membasuh kaki murid-muridnya. Adik-adik, pada zaman dahulu, tradisi membasuh kaki itu hanya dilakukan oleh seorang budak ya. Kalau zaman sekarang namanya pembantu begitu. Jadi kalau membasuh kaki itu hanya dilakukan oleh seorang budak. Tapi Yesus mau melayani murid-muridnya. Yesus membasuh kakinya. Nah, adik-adik, itulah kerendahan hati Tuhan Yesus. Adik-adik mau enggak rendah hati seperti Tuhan Yesus? Mau? Iya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus memiliki hidup yang rendah hati, memiliki sikap yang rendah hati. Nah, adik-adik, mari kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus, di mana Dia mau melayani murid-muridnya dengan sikap yang rendah hati. Apa ya sikap rendah hati itu? Kok aku jadi bingung ya, Miss? Nah, adik-adik, sikap rendah hati itu kita bisa tunjukkan mungkin ya, kita mau berbagi dengan teman-teman. Ya, kalau ada makanan, kita nggak makan sendiri, tapi kita berbagi dengan teman-teman kita, dengan tetangga kita, begitu. Terus kita juga nggak pilih-pilih teman. Misalnya, dia jelek, rambutnya keriting, dia nggak pintar. Jadi kita memilih-milih teman. Hayo, itu bukan sikap yang rendah hati. Terus ada lagi, kalau dia disuruh sama kakaknya misalnya, seorang kakak nih mau ya, agak sombong dikit. Kalau misalnya adiknya yang nyuruh, kakaknya nggak mau. Ayo, walaupun seorang kakak, misalnya disuruh adiknya buat susu kak, harus mau. Kalau kakaknya langsung buat susu, berarti dia sudah memiliki sikap yang rendah hati. Hati-hati ya. Ayo lihat hatinya. Mana hatinya? Coba lihat hatinya. Rasa-rasa dulu. Apakah adik-adik masih sulit berbagi? Masih pilih-pilih teman. Kalau disuruh mamanya malas. Apalagi ya? Oh iya, ini satu lagi. Ada nggak yang pernah gengsi kalau disuruh melayani? Disuruh main musik, malu. Disuruh menerima tamu di pintu ya, waktu kita tatap muka di sekolah minggu, dia malu. Gengsi, ada nggak yang seperti itu? Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita tidak mau gengsi dalam melayani. Nggak malu-malu, nggak suka melawan ya. Nah, ingat adik-adik ya, hati kita ini harus dipenuhi dengan sikap yang
rendah hati. Sama seperti Yesus, tugas seorang budak dia lakukan. Ya, padahal dia itu adalah seorang guru ya, guru bagi murid-muridnya. Tapi dia mau mencuci, dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Bagaimana dengan kita adik-adik? Hari ini kita mau belajar, jangan lagi kita keraskan hati kita, jangan kita gengsi, tapi mari kita melayani Tuhan dengan sikap yang rendah hati. Sikap yang rendah hati tadi bagaimana, Miss? Tidak pelit ya. Tidak pelit artinya mau berbagi. Berbagi apa saja? Berbagi makanan, apa yang kita miliki. Kalau teman kita butuh, kita berbagi. Terus kalau berteman kita enggak mau pilih-pilih. Ya, kalau seorang adik juga nurut sama kakaknya, kakak sayang sama adiknya. Nah, itulah contoh hidup yang rendah hati. Kalau adik-adik sudah melakukan hal itu, maka engkau sudah menjadi nada-nada yang indah di dalam hidupmu. Menjadi berkat bagi orang lain. Seperti ratu yang sudah rendah hati tadi, dia katakan mau menjadi nada-nada yang indah bagi hidup orang lain. Kita juga harus begitu ya adik-adik. Kita menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi teman, tetangga kita, adik kita, mama, papa, semua. Sama seperti Tuhan Yesus, dia melayani semua orang yang ada di dunia ini dengan tulus. Amin. Yuk kita semua bernyanyi, hati senang ya. Karena hidup di dalam Tuhan, hati kita bahagia, hati kita senang. Amin adik-adik. Kalau hidup mengikut Tuhan tidak pernah sedih ya, selalu sukacita. Amin. Yuk kita nyanyi, hati senang ya ya, hati senang ya ya, hati senang uhuy di dalam Tuhan. Demikian firman hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau berjanji bahwa kami mau rendah hati untuk melayani Tuhan, melayani sesama kami. Kami tidak gengsi lagi Tuhan, kami tidak malu-malu, kami tidak mau pilih-pilih teman, tetapi kami mau seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya, yang merendahkan hatinya, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita, mari kita berdoa, doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Bye-bye adik-adik semua.